Otot polos dia tidak silinder. Nah, dia cenderung seperti ini. Untuk keduanya ini dia sama-sama silinder. Nah, tapi untuk otot polos beda. Lalu dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Otot merupakan alat gerak aktif yang dimiliki oleh manusia. Otot ini mampu berkontraksi maupun relaksasi. Dia dapat bekerja maupun butuh istirahat. Otot inilah yang juga menggerakkan sendi-sendi kita, baik itu sendi peluru, putar, pelana maupun sendi engsel. Mereka digerakkan oleh otot. Otot kita itu memiliki jumlah yang begitu banyak. Setiap manusia itu memiliki sel otot sekitar 650 buah. Otot juga menyusun setengah dari jumlah berat badan kita. Di setengah dari tubuh kita itu tersusun oleh otot. Jadi kalau kita pernah melihat atau justru kita rajin berolahraga sehingga otot kita terbentuk dan menjadi lebih besar, secara otomatis berat badan kita itu juga akan ikut meningkat. Kenapa? Karena otot itu menyumbang setengah dari berat badan kita. Nah, apakah kamu tahu otot yang tertarik waktu cemberut itu jauh lebih banyak daripada tertawa? Coba yang lagi nonton video ini cemberut. Ayo cemberut. Oke, kalau sudah cemberut, kita sekarang ketawa. Nah, ketika kita cemberut, otot itu akan tertarik lebih banyak daripada ketika kita tertawa. Maka jangan sering-sering cemberut, perbanyaklah untuk tertawa sehingga otot kita tidak tertarik secara terus-menerus dan bisa menyebabkan keriput. Nah, yang nggak mau keriput lebih cepat, banyaklah tertawa. Mengapa sih otot sangat penting bagi tubuh kita? Otot terletak dimanapun yang ada di dalam tubuh kita. Otot ini untuk menjaga organ penting yang ada di dalam tubuh agar tetap pada tempatnya. Bayangkan ketika paru-paru tidak memiliki otot atau tidak terdapat otot di situ, maka bisa jadi paru-paru itu akan berpindah tidak sesuai tempatnya atau bergeser, ya pokoknya tidak sesuai pada tempatnya, tidak set di situ. Ataupun mata kita, kalau mata kita tidak punya otot, maka mata kita itu akan juga susah untuk di tempatnya. Dia akan susah untuk kembali ke tempatnya. Kemudian otot ini untuk menggerakkan tulang. Nah, tulang-tulang kita ini, baik itu tulang pipa, pipih maupun pendek yang bentuknya seperti itu, lengan, kaki, itu digerakkan oleh apa? Oleh otot. Jadi tulang itu tidak bisa bergerak karena dia hanya alat gerak pasif. Dan yang menggerakkan tulang itu namanya apa namanya? Otot. Nah, jadi dia untuk menggerakkan otot. Untuk menggerakkan tulang itu namanya otot. Nah, jadi di sini otot itu alat gerak aktif. Tapi kalau tulang dia alat gerak pasif. Makanya nggak minum. Nah, tulang ini memerlukan otot. Nah, dia dibantu oleh otot agar dapat bergerak. Lalu otot ini juga dapat membantu untuk menggerakkan lidah dan gigi saat untuk mengunyah makanan. Nah, kalau kita makan bisa bergerak, itu ada otot untuk menggerakkannya.
Nanti kalau kita banyak makan, otomatis otot kita akan sering juga untuk berkontraksi atau bekerja. Nah, maka dari itu kita makan yang sedang-sedang saja. Bahkan ketika kita puasa itu juga baik untuk otot kita, di mana otot kita disuruh rest, disuruh untuk istirahat agar tidak bekerja secara terus-menerus. Ingat ya, otot atau apapun itu yang dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus akan lebih cepat rusak. Kita harus jaga itu baik-baik. Selain itu, otot juga digunakan untuk membuka dan menutup kelopak mata kita. Nah, untuk dapat melihat kan kita menggunakan mata nih. Nah, untuk itu ada otot di sana untuk membuka dan menutup kelopak mata. Selain itu, dia juga untuk memompa darah dari jantung. Darah yang ada di jantung kita itu dipompa ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan otot. Nah, kalau digambar, nah itu yang Nah, selain itu juga membuat kita bisa tetap tersenyum. Nah, yang lagi lihat video ini, senyum dulu dong, biar ilmu yang ada bisa masuk di dalam memori kita. Ternyata otot itu mempunyai beberapa tipe, tepatnya ada 3 tipe. Ada cardiac muscle cell, skeletal muscle cell, smooth muscle cell. Nah, apa sih 3 tadi? Nih, ada otot lurik, jantung, dan polos. Lanjut dan los. Lurik, jantung, polos, lanjut, los. Itu ya. Nah, kita amati apa itu perbedaan antara otot lurik, otot jantung maupun otot polos. Kalau kita lihat di sini, otot lurik maupun jantung dia bentuknya hampir sama, dia bergelondong. Tapi untuk otot polos dia tidak silinder. Nah, dia cenderung seperti ini. Untuk keduanya ini dia sama-sama silinder. Nah, tapi untuk otot polos beda. Lalu apalagi ya? Kita lihat di otot lurik. Meskipun dia bentuknya silinder, tapi dia bentuknya utuh. Berbeda dengan otot jantung. Di sini ada cabang. Nah, di sini dia bercabang. Tentu otot polos beda karena dia bentuknya tidak silinder tapi lebih ke gelondong. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa fungsinya, nah di sini ada otot lurik itu lebih ke, ini kira-kira gambar apa ini? Ya, ini tangan ya, tangan. Dia untuk apa? Untuk menggerakkan sebagai untuk anggota gerak. Itu otot lurik. Untuk otot jantung namanya juga otot jantung. Dia untuk jantung ya, ada di jantung, mengedarkan darah. Kemudian otot polos. Nah, otot polos ini ada di mana? Untuk otot polos dia ada di saluran pencernaan. Oke, sampai sini paham kan? Steady. Oke, kita lanjut. Nah, kalau secara lebih detail, otot polos itu dapat dilihat seperti ini. Dia punya nukleus. Nah, otot polos dia punya nukleus atau intinya ada. Dia intinya di mana? Di tengah. Itu otot polos. Untuk apa toh? Untuk saluran pencernaan. Karena untuk saluran pencernaan, maka otot polos dia geraknya apa? Geraknya tanpa perintah atau spontan. Tidak harus diperintah ataupun tidak sadar lebih tepatnya. Nah, geraknya tidak sadar. Nah, dia otomatis gerak, itu namanya otot polos.
Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ciri-cirinya tentang otot polos. Berbentuk gelondong, inti satu, bekerjanya tak sadar, menyusun saluran pencernaan. Nama lainnya untuk otot polos, kalau nanti kalian periksa atau apa, mungkin ada cedera di otot, itu bisa juga bahasanya involunteer. Ya, apa itu bacanya? Oke, next selanjutnya otot lurik. Nah, tadi yang bentuknya silinder. Otot lurik ini tadi untuk apa toh? Dia sebagai alat gerak. Nah, untuk alat gerak, maka dia bekerjanya harus secara sadar. Nah, kalau kita ingin makan, ingin mengambil makanan, kita gunakan tangan kita. Tangan kita itu alat gerak. Nah, contoh ya dari tangan. Nah, tangan ini kan alat gerak ya, alat gerak. Nah, dia butuh diperintah atau enggak? Nah, dia butuh diperintah dulu. Perintahkan tangan, ya kan gitu. Saya ingin makan, saya ingin menggerakkan tangan saya. Nah, maka otak kita memerintahkan tangan untuk bergerak. Nah, yang diperintah itu dia ada yang namanya otot lurik. Makanya untuk otot lurik dia bekerjanya harus sadar. Kalau otot lurik kita bekerja tidak sadar, wah hati-hati itu, bisa-bisa kita tidur lalu dia jalan karena bekerja tidak sadar. Atau ketika kita ingin diam, tangan kita justru kemana-mana, menari-nari, joget-joget. Oke, untuk selanjutnya ini ciri untuk otot lurik. Silindir, berinti banyak dan tidak bercabang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dia bentuknya silindir, kalau polos tadi bentuknya gelondong. Kalau otot lurik dia bentuknya silinder, tapi dia tidak bercabang. Nah, tidak ada cabangnya. Dia lurus-lurus saja ya. Kemudian terdapat bagian yang terang maupun gelap. Nah, karena bentuknya silinder ada yang gelap, ada yang terang. Kemudian menyusut otot rangka atau alat gerak ya. Untuk alat gerak. Bekerjanya gimana? Harus sadar atau volunteer dan tidak tahan lama. Maksudnya apa sih tidak tahan lama? Karena dia geraknya sadar, otomatis dia butuh perintah. Nah, sesuatu yang diperintah itu akan mudah lelah. Makanya dia tidak tahan dengan lelah atau mudah capek. Itu ciri dari otot lurik. Untuk selanjutnya otot jantung. Nah, namanya juga jantung, pasti dia berada di jantung. Jika kita lihat gambar dari otot jantung ini, bentar, ini gimana nih? Otot jantung ini dia bentuknya juga silinder, tapi dia bercabang. Nah, tak kotakin ini ya. Kalau perlu tak warna hijau lah. Nih hijau. Nah, yang di sini dia bercabang. Dia ada cabangnya. Hampir sama dengan otot lurik, tapi untuk otot jantung dia bercabang. Nah, untuk cirinya, sel tersebut berbentuk serabut anyaman yang bercabang dan memiliki banyak inti. Nah, sama-sama banyak inti, tapi dia bercabang. Nanti poinnya ada di sini. Apa poinnya? Bercabang. Kemudian bekerjanya tidak sadar. Nah, untuk otot jantung, karena jantung untuk memompa ke seluruh tubuh darah kita, maka kalau harus bekerja dengan sadar, ketika kita tidur, darah tidak akan bisa mengalir ke seluruh tubuh. Makanya otot jantung ini bekerja secara tidak sadar, agar ketika kita tidak perintah pun atau ketika kita dalam keadaan beristirahat, otot jantung ini akan tetap bekerja, atau dia bekerjanya secara spontan, hampir sama seperti kerja pada otot polos. Nah, otot polos itu juga sama, dia bekerjanya secara spontan. Untuk otot jantung, namanya otot jantung, hanya terdapat pada organ jantung.
Nah, ini tadi kalau kalian sudah tahu, kalian bisa identifikasi otot polos itu cirinya apa, lurik apa, dan jantung apa. Cara kerja otot itu ada yang bekerja secara bersamaan dan juga bekerja secara berlawanan. Atau bahasanya untuk bekerja secara bersamaan kita sebut sinergis bersama, kerjasama, sinergis, saling mengisi. Tapi kalau berlawanan itu namanya antagonis, saling melawan, antagonis, lawanan. Untuk gerak antagonis itu sendiri terbagi menjadi 4, ada flexor extensor yang pertama, kemudian ada abduktor dan adduktor, beda ya, ABD sama ADD, kemudian ada depressor dan elevator, dan ada pronator dan supinator. Gangguan tulang ketika kita tidak duduk dengan baik juga akan terjadi, seperti gangguan tulang lordosis, kifosis maupun skoliosis. Untuk lordosis itu terlalu membengkok ke depan, kifosis terlalu membengkok ke belakang, dan skoliosis itu ke kanan maupun ke kiri. Nah, itu gambar untuk skoliosis lebih kurang seperti ini. Kifosis itu bagian atas agak bungkuk. Nah, hati-hati ya, membungkuknya ini, kifosis tadi menungguknya kemana? Kifosis lordosis, kifosis skoliosis. Kalau lordosis, lor itu utara, lordosis, dia depan ya, depan, membungkuk ke depan, ada huruf D nya ini ya. Untuk mempermudah, ini dia ada huruf D, ini juga D, depan. Kemudian selain lordosis ini kifosis ini sendiri. Nah, kifosis itu dia belakang, makanya dia bentuknya bengkoknya ke belakang, bukan orangnya ya. Ini orangnya meskipun dia ke depan, tapi tulangnya dia bengkoknya ke belakang. Kalau harusnya lurus gini, ya kan? Karena dia kelainan kifosis, maka tulangnya dia membengkok ke belakang. Tapi untuk skoliosis dia ke kanan atau ke kiri. Nah, skoliosis gitu ya. Jadi gangguan tulang lordosis dan kifosis itu bukan orangnya membungkuk kemana, tapi tulangnya itu dia bungkuknya kemana. Nah, ini ada pertanyaan, termasuk yang mana? Gangguan tulang selain tadi skoliosis, lordosis, dan kifosis, ada juga gangguan-gangguan tulang lain seperti fraktura. Nah, fraktura itu patah tulang, namanya fraktura. Frak patah ya, frak patah tulang, bisa kembali tersambung seperti sedia kala. Nah, ini kalau masih usia anak itu biasanya lebih baik daripada ketika sudah tua atau sudah lansia, itu akan lebih susah. Nah, ketika punya patah tulang. Kemudian gangguan persendian, dislokasi sendi atau terkilir. Nah, ini yang sering olahraga tanpa pemanasan yang cukup bisa terjadi terkilir atau dislokasi sendi. Maka dari itu kita perlu melakukan pemanasan. Kenapa? Karena agar otot-otot kita, karena tubuh kita itu terdiri dari tulang, otot, dan sendi, dan tulang itu digerakkan oleh apa tadi? Oleh otot. Maka otot kita ini perlu kita panaskan dulu. Jangan dipanaskan pakai api, tapi panaskan dengan pemanasan yang baik dan benar dengan cukup. Itu dapat menghindari atau meminimalisir terkilirnya ketika kita sedang atau akan ingin olahraga. Kemudian ada ankilosis, sendi nggak bisa gerak. Nah, ada artritis, radang sendi. Kemudian GERD. Nah, ini bacanya GERD ya. GERD, artritis atau asam urat. Nah, ini biasanya kalau ya mohon maaf ya, dah lansia. Kemudian ada gangguan lain, ada osteoporosis, rakitis. Kemudian untuk ruas tulang belakang tadi.
Nah, ini gangguan atau patah tulang tadi. Patah tulang untuk fraktura terbuka. Terbuka itu arti fraktura kan patah ya, patah tulang ya, dia sampai keluar kulit. Nah ini loh, sudah ditandain lingkaran merah, kalau perlu saya tebelin lagi. Nah dia sampai keluar kulit, ih ngeri kalau mau lihat itu. Tapi kalau fraktura tertutup patah tulang itu patah tapi masih ada di dalam, nah di dalam kulit kita. Nah, untuk rakitis ini gambar dari X-ray, dimana kakinya itu. Nah, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan agar tidak terjadi terkilir atau organ atau sistem gerak kita dapat berlangsung dengan maksimal dan awet. Kita rajin olahraga, dapat itu main bola, kita bermain baseball, kita bermain baseball lagi, ganti hari kita ke basket, karena bosen kita olahraga berenang di kolam renang, tapi jangan di danau ya. Atau jika kita tidak ingin basah, kita ingin berolahraga sendiri, kita dapat bermain uding atau lompat tali. Bisa juga karena ini musim lagi goes atau banyak yang beli sepeda, banyak temannya, lebih enak kalau main bersama-sama. Kita bisa juga bersepedaan untuk menjaga sistem gerak kita. Tapi ingat, sebelum kita olahraga, kita pemanasan dulu, lakukan pemanasan agar sistem gerak kita tidak kaget, sehingga dampak-dampak negatif saat kita olahraga dapat terminimalisir dengan pemanasan yang cukup, yang baik dan benar. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita bertemu di video selanjutnya. Yang belum subrek, jangan lupa subrek, tekan tombol loncengnya. Jika kalian suka, like. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, harus seperti apa, bisa diketik di kolom komentar. Atau yang ingin request materinya apa, bisa juga tulis di kolom komentar. Tetap semangat untuk belajar dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, usahakan kita tetap belajar. Apapun hasilnya nanti, kita lalui proses ini sebaik mungkin. Di era yang tidak menentu ini, kita tidak tahu kapan itu atau kapan pandemi ini berakhir, tapi kita persiapkan diri sebaik mungkin untuk tetap menuntut ilmu, belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita dan membanggakan kedua orang tua kita. Oke, terima kasih. Bye-bye.